Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudat Ilaina Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 200103110091. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Yang pertama, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian perencanaan strategis terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan strategis? Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengelola sumber dayanya. Sumber dayanya yang dimaksud dalam hal ini mencakup modal dan juga sumber daya manusia. Menurut Kerzner, perencanaan strategis ini diumpamakan sebagai suatu alat manajemen yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola kondisi saat ini dan untuk melakukan proyeksi pada masa depan. Dengan kata lain, perencanaan strategis ini dapat diumpamakan sebagai sebuah petunjuk yang digunakan oleh organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 hingga 10 tahun ke depan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis ini merupakan suatu proses memutuskan program-program yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi serta memperkirakan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Nah, dari perencanaan strategis ini akan menghasilkan sebuah dokumen yang bernama Strategic Plan, di mana di dalam dokumen tersebut termuat program-program yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dalam beberapa tahun ke depan. Perlu diketahui bahwa dalam perencanaan strategis ini terdapat atau memuat visi dan misi. Visi dalam hal ini merupakan suatu gambaran atau cita-cita yang akan dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Sedangkan misi merupakan suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan visi. Perencanaan strategis ini juga sangat penting untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena perencanaan strategis ini berfungsi sebagai kerangka dasar. Lalu berfungsi juga untuk pemahaman mengenai bentuk-bentuk perencanaan lainnya dan juga sebagai titik permulaan pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan suatu perencanaan yang lebih memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek dan terutama mengenai tujuan untuk mencapai efisiensi. Perencanaan operasional merupakan kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategis dan untuk mencapai tujuan strategi tersebut. Nah, jadi perencanaan operasional ini lingkupnya lebih sempit ya daripada perencanaan strategis. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan operasional ini merupakan suatu perencanaan jangka pendek atau sebuah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berfokus pada kondisi saat ini atau sekarang, yang umumnya memuat target dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Perlu diketahui bahwa perencanaan operasional ini juga sangat penting loh, misalnya untuk mengatasi perubahan yang mana dengan perencanaan yang matang, maka perubahan-perubahan potensial yang muncul akan dapat diantisipasi secara cepat. Nah, jadi antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional ini terdapat kata kuncinya ya. Untuk perencanaan strategis, kata kuncinya adalah jangka panjang.
Jadi berarti bahwa perencanaan strategis ini merupakan perencanaan jangka panjang, sedangkan perencanaan operasional memiliki kata kunci yaitu jangka pendek, yang mana berarti perencanaan operasional adalah perencanaan jangka pendek. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikut ini. Baik, yang selanjutnya yakni proses atau langkah-langkah perencanaan pendidikan. Langkah-langkah perencanaan pendidikan ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yakni perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis ini mencakup penetapan kebijaksanaan yang diambil dalam pendidikan, pendekatan yang dipakai, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan perencanaan operasional ini berkaitan dengan penetapan alternatif upaya yang dipakai untuk merealisasikan perencanaan strategis dan tujuan perencanaan tersebut dalam bentuk metode, prosedur, dan koordinasi. Nah, menurut Cunningham, perencanaan strategis ini disebut sebagai doing the right things, sedangkan perencanaan operasional disebut sebagai doing things right. Dengan kata lain, dalam perencanaan strategi yang direncanakan adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang benar. Sementara dalam perencanaan operasional yang direncanakan adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu itu secara benar. Langkah-langkah perencanaan pendidikan ini memiliki banyak versi. Salah satunya yakni menurut Edgar L. Murphy dalam bukunya yang berjudul Planning and Providing for Excellence in Education. Beliau mengatakan bahwa prosedur yang harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan yakni ada 5. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi dan analisis data. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasikan tujuan dan prioritas. Yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Yang kelima, mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Selain itu, adapun menurut Depdikbud pada tahun 1982, langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan ada 12. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, jenis data yang dikumpulkan berkenaan dengan sistem pendidikan, baik data kuantitatif, data sarana dan prasarana, keadaan penduduk, geografi, dan lapangan kerja. Yang ketiga, diagnosis. Data yang sudah dikumpul harus dianalisis dan didiagnosis. Menganalisis data merupakan proses untuk menghasilkan suatu informasi. Sedangkan mendiagnosis ada keadaan pendidikan dapat dilakukan melalui penelitian dengan jalan meninjau segala usaha dan hasil pendidikan, termasuk mengkaji rencana yang sudah disusun tetapi belum dilaksanakan. Selanjutnya yakni perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan ini merupakan suatu pembatasan gerak tentang apa-apa yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. Suatu kebijakan di bidang pendidikan dirumuskan secara melembaga oleh pemerintah dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait. Yang kelima yakni perkiraan kebutuhan masa depan. Perencanaan pendidikan harus mampu memperkirakan kebutuhan kita di masa depan, sehingga rencana yang lengkap dapat kita susun. Yang keenam yakni perhitungan biaya. Kita harus menghitung untuk semua kebutuhan yang sudah diidentifikasikan di masa yang akan datang. Perhitungan biaya ini dilakukan dengan menggunakan satuan biaya atau standarisasi harga yang berlaku untuk setiap kelompok kebutuhan dengan memperhatikan fluktuasi harga. Yang ketujuh yakni penetapan sasaran. Para perencana pendidik meneliti sasaran-sasaran pendidikan untuk masa yang akan datang. Dari sasaran itu ditetapkanlah dana untuk masing-masing tingkatan sekolah. Yang kedelapan, perumusan rencana.
Perumusan rencana ini adalah perencanaan yang disusun pada dasarnya ditujukan untuk menyajikan serangkaian rancangan keputusan untuk disetujui dan menyediakan pola secara matang. Yang kesembilan yakni perincian rencana. Rencana yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara yaitu penyusunan program dan identifikasi serta perumusan proyek. Penyusunan program adalah membagi-bagikan rencana ke dalam kelompok kegiatan. Setiap kegiatan dalam kelompok ini harus saling menunjang dan menuju tujuan yang sama. Yang ke-10 yakni implementasi rencana. Fase ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila masing-masing proyek yang diusulkan sudah disahkan. Oleh karena itu, kerangka organisasi untuk berbagai proyek dikembangkan berdasarkan biaya tahunan. Di samping itu, dikembangkan rencana operasionalnya seperti pendelegasian wewenang, penugasan tanggung jawab, pengadaan mekanisme umpan balik, dan pengawasannya. Yang ke-11 yakni evaluasi rencana. Dapat dikatakan sebagai kegiatan akhir dari proses perencanaan sebelum revisi dilakukan. Penilaian berkaitan dengan kemajuan atau perkembangan dan penemuan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu rencana. Penilaian dilakukan juga bermanfaat untuk melihat rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan. Nah, yang terakhir yakni revisi rencana. Revisi rencana ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana yang telah kita lakukan. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki, melengkapi, ataupun menyempurnakan rencana yang akan datang berdasarkan pengalaman di masa lalu yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kelemahan maupun keunggulan pada perencanaan strategis maupun perencanaan operasional. Yang pertama yaitu keunggulan pada perencanaan strategis, yaitu mampu mengetahui dan mengerti runtutan-runtutan dalam perencanaan sebuah manajemen pada pendidikan Islam. Yang kedua, tercapainya sebuah tujuan yang jelas strategis dalam manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, mampu mengantisipasi suatu problem jika pada proses pelaksanaannya terjadi kesalahan ataupun kekeliruan. Yang keempat, dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis. Selanjutnya, kelemahan pada strategis perencanaan. Yang pertama, dibutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai hasil yang maksimal dalam merencanakan suatu strategi pada manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, akan terjadi hambatan atau pada saat merancang suatu strategis dalam mengambil sebuah keputusan yang pada manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu jika perencanaan strategi ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di manajemen pendidikan Islam, maka akan menghambat pula pada saat melaksanakan proses kegiatan tersebut. Selanjutnya, keunggulan pada perencanaan operasional ini yang pertama yaitu pada perencanaan operasional ini mampu memberikan teknik dan pengoperasionalan pendidikan Islam. Yang kedua, dapat membantu tercapainya dalam pelaksanaan manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan proses manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya, kelemahan pada perencanaan operasional. Yang pertama, saat pelaksanaan dalam manajemen pendidikan Islam ini pada kenyataannya tidak mencakup pada perencanaan operasionalnya. Yang kedua itu adanya sebuah hambatan jika kurang persiapan dalam mengoperasionalkan manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Baratul Bahriyah, akan melanjutkan penjelasan teman saya. Poin yang keempat yaitu perbedaan perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis tidak hanya merupakan kegiatan perencanaan suatu organisasi, tetapi perencanaan strategis lebih ke salah satu
peranan manajemen yang paling kritis. Sedangkan perencanaan yang dilakukan di tingkat bawah disebut perencanaan operasional atau operational planning. Perencanaan operasional lebih memusatkan perhatiannya ke operasi-operasi yang sekarang atau masa kini dan mengedepankan efisiensi bukan efektivitas. Lalu perbedaan perencanaan strategis dan perencanaan operasional sudah kami rangkum, sudah kami ringkas dalam tabel berikut ini. Yang pertama, pusat bahasan. Pada perencanaan strategis, kelangsungan dan pengembangannya jangka panjang, sedangkan pada perencanaan operasional, masalah-masalah pengoperasian. Yang kedua, sasaran. Pada perencanaan strategis, laba di waktu yang akan datang, sedangkan pada perencanaan operasional, labanya sekarang. Yang ketiga, batasan. Pada perencanaan strategis, lingkungan sumber daya masa yang akan datang, sedangkan pada perencanaan operasional, lingkungan sumber daya sekarang. Yang keempat, hasil yang diperoleh. Pada perencanaan strategis, pengembangan potensi mendatang, sedangkan pada perencanaan operasional, efisien dan stabilitas. Yang kelima, informasi. Pada perencanaan strategis, kesempatan di waktu yang akan datang, sedangkan pada perencanaan operasional, dunia bisnis sekarang. Yang keenam, organisasi. Pada perencanaan strategis, kewirausahaan atau fleksibel, sedangkan pada perencanaan operasional, birokrasi atau stabil. Yang ketujuh, kepemimpinan. Pada perencanaan strategis, mengilhami perubahan radikal, sedangkan pada perencanaan operasional, konservatif. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Pada perencanaan strategis, antisipasi menemukan pendekatan-pendekatan baru. Sedangkan pada perencanaan operasional berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang terakhir, resiko. Pada perencanaan strategis, resikonya lebih tinggi. Sedangkan pada perencanaan operasional itu resiko relatif rendah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya. Dalam pencapaian suatu tujuan menerapkan manajemen strategis dan manajemen operasional. Agustinus Riwahyudi 1996 menerapkan manfaat itu adalah 1. Memberikan arah jangka panjang terhadap upaya pencapaian tujuan. 2. Membantu suatu lembaga pendidikan beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. 3. Membuat suatu lembaga pendidikan menjadi lebih efektif. Yang keempat, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan lembaga pendidikan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. 5. Ketertiban para guru, staf, pegawai, dan menyusun strategi akan mendongkrak motivasi mereka dalam pelaksanaannya. Yang keenam, pembagian tugas yang tumpang tindih akan terminimalisir. Yang ketujuh, keengganan dan kebosanan para guru, staf, pegawai dalam bekerja akan hilang. Kegiatan-kegiatan apakah yang terdapat dalam penyusunan rencana tahunan secara garis besar, jenis kegiatan dan tahapannya dapat dilihat dari contoh kegiatan tahun 1990-an, meliputi sebagai berikut. Contoh yang pertama, penyusunan kebijakan umum. Yang kedua, penyusunan kebijakan teknis, penyusunan rancangan penyesuaian kebijaksanaan. Yang keempat, penyempurnaan programming, penyusunan uraian kegiatan operasional proyek-proyek UKOP. 6. Identifikasi proyek, penyusunan pra-DUP, daftar usulan proyek. Yang ke-8, menyusun DUP, Depdikbud. Yang ke-9, pembahasan DUP antara Depdikbud, Bappenas, dan Departemen Keuangan. 10. Penyusunan UKOP.
11. Penyusunan pra DP daftar nama, daftar isian proyek. 12. Pembahasan pra-dip antara Depdikbud, Bappenas, dan Dirjen Agren. Penyusunan UKUP, penyusunan DIP, dan konsep DIP yang telah disetujui. Terima kasih.